Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan, rasa butuh dan perlu akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sebab sepanjang malam tidur kami boleh tidur nyenyak. Engkau pulihkan kekuatan kami. Kami bersyukur buat hari baru yang kau jadikan dengan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu atas setiap kebaikan-kebaikan-mu, kemurahan-mu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-mu dengan penuh kerinduan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
kekuatan bagi kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, merindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kau segalanya bagi kami. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami rindu padamu, sebab kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, kami perlu Engkau, sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau, sebab Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur, sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Di dalam-Mu ada segala yang kami perlu, dan Engkau berikan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih
bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami menghadapi hari-hari hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tak sedetik pun Kau biarkan kami, tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Sebab hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan, kami menikmati damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami tidak sama seperti yang dunia berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
Sungguh hanya di dalam-Mu kami damai, Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Bahkan hanya di dalam-Mu kami dapat bersukacita dalam segala keadaan kami. Karena sungguh hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Tapi hidup kami sangat ditentukan karena Engkau ada di dalam kami. Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami boleh tinggal tenang dalam segala keadaan. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami tak akan kekurangan satupun yang baik. Engkau yang menenangkan jiwa kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menenteramkan hati kami dengan perkataan-perkataan firman. Karena perkataan firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Perkataan firman-Mu hidup dan berkuasa. Waktu Bapa pagi hari ini, kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Firman-Mu akan membaharui akal budi kami, membaharui paradigma kami, sehingga kami hidup sesuai dan seturut dengan firman. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Pak Boyo. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Kita kembali bersyukur di Korantio pagi ini. Kita semua bisa bangun dalam tubuh yang sehat. Anugerah yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Heri. Kesempatan untuk boleh sharing firman, berbagi hidup di Korantio pagi ini. Kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya.
ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di Kisah Para Rasul 9 ini menceritakan tentang pertobatan dengan judul perikop Saulus bertobat. Apa yang saya dapat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Hal pertama, jadi judul perikop diberi judul Saulus bertobat. Artinya yang saya alami, yang saya dapat itu setiap kita itu harus bertobat. Cuman ya cara bertobatnya gimana gitu loh. Tapi yang saya alami cara bertobat saya itu ya saya ini cukup keras. Seperti beberapa waktu lalu atau dulu waktu pertama kali saya bertobat, saya selalu bersaksi. Saya bertobat itu lewat jalan cerita yang panjang. Saya dulu waktu SD, SMP, bahkan sampai ke Semea itu saya boleh dikatakan seorang Buddha tulen, Buddhis. Tapi mau dibilang Buddhis ya ada kewihara gitu, tapi nggak full, nggak setiap minggu. Nah namanya Chinese Yu Icap Go itu ya tetap ke kelenteng sembahyang gitu. Bertahun-tahun berhari sampai menginjak waktu saya kuliah, saya kebetulan satu kuliah sama adiknya Pak Ahyong, si Ray itu. Satu kos, satu kuliah, ada satu teman lagi, teman saya, adiknya si Yongka, orang GKPJ. Mereka sudah Kristen waktu itu. Mereka setiap hari Minggu bangun pagi, selalu teriak-teriak mandi ke gereja. Saya jengkel sekali. Saya bahkan bisa marah, berisik saya bilang. Saya selalu saksikan sama teman-teman. Saya juga tidak pernah punya cita-cita untuk bertobat bisa kenal Tuhan. Tetapi ya seperti judul perikop ini, Saulus bertobat. Ya artinya saya juga bertobat, kita semua mesti bertobat, ya berjumpa dengan Tuhan. Cuma kisah pertobatan kita kan beda-beda. Nah di sini saya lihat di ayat 3 ini, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah yang saya lihat ini Paulus atau Saulus itu bertobat itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan tiba-tiba ada cahaya tanpa diduga, tanpa diperkirakan gitu. Padahal tujuan dia ke sana kan untuk membunuh, menangkap setiap orang yang mengenal Yesus. Nah, yang saya alami sampai bertahun-tahun, sampai saya kembali ke Jambi,
sampai satu ketika cici saya yang sudah meninggal itu mengenal Tuhan. Hampir setiap hari dia telepon saya, Dek, percayalah sama Tuhan. Bertahun-tahun, ada sekitar 2 tahunan lah. Dalam perjalanan setiap hari waktu dia sudah bertobat, saya kadang main ke sana, dia nggak di rumah. Saya tanya pembantunya kemana? Komsel. Saya mengeledek kok Telkomsel terus gitu. Akhirnya sampai satu ketika 2005 sekitar bulan Agustus saya mengalami sakit. Di situ saya mengalami perjumpaan dengan Kristus seperti apa yang Saulus alami. Itu hal pertama. Hal pertama yang saya alami dalam hidup saya. Tidak pernah punya cita-cita, tapi itulah kembali lagi pada saat Tuhan memilih kita, tetapi kita masih ngeyel seperti apa yang saya alami sampai harus mengalami kanker stadium 3, saya baru bertobat. Disitulah saya dapat satu ayat, Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya diinjilin berkali-kali, Tuhan menggunakan cicit saya, berdoa buat saya, tetapi saya tidak gubris. Sampai saatnya Tuhan harus menggunakan otoritas saya, memberikan saya seperti apa yang Saulus alami, sampai buta. Tapi saya mesti mengalami kanker. Jadi itu penyakitnya beda-beda, tapi saya alami itu mirip seperti apa yang Saulus alami. Ya, hal kedua, di 2005 itu yang saya lihat itu di ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di ayat 4 dan 5 itu saya juga mengalami pada saat awal-awal pertobatan saya belum berani mengakui Yesus. Karena kenapa? Saya ini boleh dikatakan yang mirip-mirip dengan Saulus, menghujat Yesus. Sampai kapanpun saya tidak akan menjadi orang Kristen. Yang saya alami menghujat Kristus, saya berkata saya tidak akan percaya kepada Tuhan. Tetapi awal-awal saya ke gereja, saya malu. Ada teman saya yang sangat setia, setiap Sabtu dia sudah menelepon saya. Ya, besok kita ke gereja jam berapa? Karena saya seorang penghujat, saya malu. Akhirnya kepala botak habis di kemo. Saya ke gereja itu setiap kali saya pilih ibadah satu. Karena ibadah satulah ibadah yang paling sepi. Sehingga saya ke sana dengan kepala botak, saya ke sana, teman saya itu setia, hampir 1 tahun penuh. Setiap Sabtu dia telepon saya, kalau saya ibadah satu, dia datang, nemenin saya. Kalau saya ibadah 2, dia ibadah 2. Jadi 1 kali ibadah, kadang dia harus 2 kali ibadah dalam 1 minggu. Jadi luar biasa teman saya satu ini. Itu hal kedua yang saya alami. Sampai satu ketika masuklah ke ayat 5 yang saya alami, saya percaya saya harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan penguasa tunggal dalam kehidupan saya. Hal ketiga yang saya alami, itu pemulihan dalam hidup saya. Saya ini, papa saya kan seperti pernah saya saksikan kepada teman-teman, itu kan istrinya 2. Kalau Pak Heri itu anaknya 2, istrinya 1. Kalau papa saya itu kebalikan, anaknya 3. Ya kan, kalau papa saya itu kebalikan, istri 2,
anak 7 gitu, ya kan? Jadi saya mesti mengalami pemulihan demi pemulihan karena dulu ya karakter saya ya terluka oleh orang tua ya keras sekali. Ya, 3 hal yang saya akan kupas sebenarnya banyak dari perikop ini banyak yang saya alami dalam kehidupan saya. Cuman ya 3 hal. Ya, kita lihat di ayat 18 sampai 19a. 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, dari ayat ini yang saya dapat pada saat saya mengenal Tuhan, ada satu selaput di mata saya yang secara tiba-tiba Tuhan angkat, terus hilang. Nah, apa yang saya alami? Saya mengalami pada saat saya dulu Buddha atau Buddhis atau Konghucu, saya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang itu adalah suatu kebenaran, dan mana yang pembenaran dalam kehidupan pribadi saya. Hal yang paling simpel yang saya renungkan pagi ini adalah sampai saat ini saya lihat keluarga besar saya yang Konghucu, mereka masih tidak bisa membedakan mana yang kebenaran, mana yang pembenaran, mana yang adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh simpel, pada saat orang tua atau leluhur kita meninggal, sampai saat ini keluarga besar saya, baik dari pihak istri maupun saya pribadi, masih yang pada saat mereka nyekar ke kuburan, cengbeng, mereka masih membakar kertas sembahyang. Ya kan? Ada yang pakai duit dolar, ada yang pakai makanan, berlimpah di dalam pusara kuburan itu. Nah, pada saat saya mengenal Tuhan, saya bisa membedakan bahwa itu sudah nggak ada gunanya. Karena pada saat mau berbakti atau melakukan sesuatu untuk mereka itu pada saat mereka hidup. Nah, sama seperti Saulus, pada saat dia mengenal Tuhan, pemulihan terjadi, ada satu selaput yang Tuhan angkat seketika. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Dan lalu ia bangun, lalu dibaptis. Pada saat dibaptis, pada saat setiap kita dibaptis, selaput itu akan terbuka. Makanya kenapa kadang kita menginjilin orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan, mereka belum bisa membedakan itu. Dan waktunya belum tiba seperti apa yang saya alami. Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Pada saat Tuhan memilih dan waktunya sudah tiba, Tuhan akan menggunakan otoritas yang ada pada Dia untuk memilih kita kalau sudah waktunya kita. Sama seperti saya alami, 41 tahun kemudian itulah waktunya saya untuk Tuhan, saya mengenal Tuhan dan saya mengalami pertobatan, dibaptis, mengalami pemulihan dalam hidup saya. Dan yang terakhir saya lihat, sesudah Saulus dibaptis, ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, apa yang harus kita alami yaitu, pada saat kita sudah kenal Tuhan, kita dibaptis, kita makan, makanan kita apa? Ya firman Tuhan itu. Makanya pada saat itu kita harus pulih makanan firman Tuhan, kita makan semakin hari semakin banyak, kita akan memiliki kekuatan untuk apa? Tuhan perintahkan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saya rasa itu yang saya alami. Jadi ada 3 hal ya yang saya alami. Yang pertama itu kita mesti mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang kedua bertobat. Yang ketiga, pemulihan harus terjadi dalam hidup setiap kita. Saya rasa itu Pak Heri yang dapat saya sharingkan pagi ini. Saya rasa cukup panjang sekali, biasa nggak sepanjang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Tuko Buyung yang sudah share firman Tuhan dalam aplikasi hidup Pak Buyung. Seperti apa yang firman Tuhan catat hari ini tentang pertobatan Saulus. Nah, saya percaya setiap Bapak Ibu tentu mempunyai kisah-kisah tersendiri bagaimana Bapak Ibu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya ada satu momentum dalam hidup Bapak Ibu membuka hati secara pribadi, mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan
dan Juru Selamat. Dan sejak saat itu mengalami terus pemulihan demi pemulihan. Nah, Bapak Ibu nanti boleh sharing, boleh cerita, saya beri waktu dan kesempatan, cerita bagaimana perjumpaan Bapak Ibu dengan Tuhan secara pribadi, dan momentum dalam hidup Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertobat, mengaku di mulut dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada hal yang penting yang tadi Pak Buyung sampaikan di poin yang ketiga tentunya. Karena kalau bicara mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bertobat itu kan satu momentum. Tapi kalau bicara tentang pemulihan, itu adalah sebuah proses seumur hidup. Karena sampai hari ini saya percaya setiap kita termasuk kami juga belum sempurna. Kami terus mengalami proses dan kata kuncinya adalah seperti hal yang terakhir Pak Buyung tadi katakan. Memang ketika kita percaya seperti ada selaput yang gugur, ada hal-hal yang menutupi pandangan rohani kita terhadap kebenaran, tapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terus kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan melalui memakan firman Tuhan, dan kita bersyukur setiap hari kita bersama-sama di Koram Deo pagi ini, kita belajar firman, dan firman menjadi makanan utama rohani kita, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Seperti Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Ya, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat, roh kita, manusia, esensi kita, roh itu kekal, diselamatkan, mempunyai anugerah hidup kekal, sempurna. Tetapi tentu jiwa kita itu masih butuh terus mengalami yang namanya keselamatan jiwa, seperti Petrus catat. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, dan perasaan, dan yang terkadang itu masih terbangun dengan paradigma yang lama. Seperti Pak Buyung tadi katakan, antara kebenaran dan pembenaran. Sehingga kalau kita nggak terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan, atau seperti bahasa Pak Buyung di ayat yang terakhir tadi, makan firman yang adalah kebenaran, setiap hari kita baca, setiap hari kita renungkan, jangan-jangan kita jadi orang ya beragama Kristen, tapi semua paradigma hidup kita yang kita praktek dalam hidup hari-hari bukan firman, tapi pembenaran yang kita pikir dulu benar. Ya tentu tidak semua yang Bapak Ibu tahu sebelum percaya Yesus itu salah, enggak semuanya saya katakan. Tapi tentu ada hal-hal yang itu bukan kebenaran. Makanya betapa kita butuh rendah hati, kita butuh lemah lembut ketika kita dengar firman. Firman itulah yang akan memerdekakan. Karena tentu, sekali lagi, sejak kecil kan ada banyak hal yang sudah tertanam dalam hidup kita. Makanya kalau kita belajar 4 jenis tanah, maka ada tanah yang ketiga, tanah yang bersemak belukar. Nah, sepertinya sih tumbuh, tapi nggak akan bertahan lama. Firman Tuhan kita dengar, wah iya betul firman. Tapi kalau paradigma lama, semak belukar itu kita nggak cabut, dan kita nggak buang dan bakar, ya nanti ujung-ujungnya respon otomatis kita itu, ya paradigma lama kita. Kalau firman Tuhan hanya sampai di pikiran sadar kita, dan yang ada di hati kita, pikiran alam bawah sadar kita adalah paradigma-paradigma pembenaran yang kita anggap sebagai kebenaran, ya makanya nggak heran lihat orang Kristen, tapi cara hidupnya masih hidup seperti yang lama. Tapi sekali lagi seperti Pak Buyung tadi katakan, yuk kita mengalami pemulihan terus-menerus. Tiap hari kita makan firman. Supaya apa? Supaya semakin kuat. Itu proses seumur hidup Bapak Ibu. Makanya saya mendorong Bapak Ibu, yuk kita tetap setia sama-sama di Koram Deo,
Dan juga kita ingatkan teman-teman kita yang lain untuk sama-sama setia. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa merubah hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mau cerita bagaimana kisahnya. Mungkin yang terbilang lebih baru di antara kita, ada Ama Alien, ada Ko Andre cerita. Boleh cerita gimana pengalamannya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan hari ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dan sedang dan terus mengalami proses pemulihan itu. Ama Alien, cerita Ko Andre, mau sampaikan sesuatu? Atau Ibu Dorcasnya yang mewakili? Suara saya, ya silakan. Ya, pagi. Kayaknya bagaimana sih Lita? Lita, Andri, ajari mereka ngobrol, ngomong sih sebenarnya mereka mau ngomong. Ya sebenarnya kalau mereka, saya lihat memang kalau pertobatan mereka, kalau mereka bisa cerita sendiri lebih baik ya. Kalau memberikan kesaksian maksudnya kalau tentang diri saya sendiri, aku belum ada apa yang harus saya sharingkan, tapi maksudnya tentang teman-teman yang mengalami pertobatan itu, saya melihat kalau Tuhan sudah lembutkan hati dengan caranya Tuhan sendiri. Sepertinya saya seperti Kak Andri, sebenarnya cara saya sendiri aja pun nggak bisa masuk. Tapi hati kita ketika kita rindu orang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Tuhan juga senang kan. Sebenarnya kalau saya dari sisi bukan seperti Buyung. Kalau Buyung sendiri yang dia tertutup dari sisi dia yang belum mau bertobat, sehingga Tuhan mengajarkan dia sesuatu sehingga dia terhentak akan hidup dia bahwa dia membutuhkan Tuhan. Tapi kalau saya dari sisi saya punya kerinduan. Waktu saya merindukan seseorang untuk bisa percaya, walaupun bukan lewat saya, waktu itu kayak Andri kan lewat Pak Heri sama Pak Santo yang akhirnya dia baru bisa ngeh, tapi kan bukan lewat dari kejadian seperti Pak Buyung. Tapi dari doa dan kerinduan saya itu sangat besar. Kerinduan saya yang sangat, sangat, sangat dan sangat. Jadi kerinduan saya yang sangatnya itu, saya yakin sekali Tuhan mendengar gitu loh. Jadi saya ketika saya merindukan setiap apa yang saya mau, tapi terhadap Injil, saya merasakan bahwa Tuhan jawab. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak jawab. Tetangga saya siapapun yang saya mau, tapi saya punya kerinduan yang ngegreget. Maunya bukan setengah-setengah. Dan maunya tuh bukannya, oh ya saya mau boleh, enggak mau enggak apa-apa. Karena saya percaya banget akan Tuhan yang juga pasti mau. Saya yang mau, apalagi Tuhan yang mengasihi manusia. Sehingga saya merasa bahwa Injil yang disebarkan sampai ke seluruh dunia disampaikan, memang dari kita yang juga punya hati yang seperti hati Tuhan kayak gitu. Kalau merindukan keluarga kita yang memang untuk diselamatkan, apalagi anak-anak kita, orang tua kita, siapapun kita, kadang-kadang kita ngerasa hopelessnya dalam arti ya sudah karena mereka dekat, orang dekat. Memang iya, aku nggak mengapakan, bahwa aku juga mengakui bahwa sangatlah sulit. Misalnya seperti Buyung, Ko Buyung juga cicinya yang tidak pernah henti gitu loh. Kadang-kadang sebagai orang terdekat memang orang yang paling sulit lah kita memberitahukan, paling sulit kita, karena belum apa-apa kita udah tahu mereka akan tolak kita, apa kita gitu. Tapi misalnya seperti cicinya Ko Buyung, dia dengan nggak putus asa. Kadang-kadang kita bilang aku nggak bisa lah, pokoknya anak sendiri itu susah, orang tua sendiri susah, saudara sendiri susah.
Tapi kalau kecintaan kita, kerinduan kita tuh begitu besar, aku begitu yakin gitu, karena doa itu penuh kuasa itu. Jadi pengharapan tuh sangat besar untuk kita yang punya keluarga, yang anak kita, entah siapa kita yang belum bertobat seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Jadi sama seperti apa yang dilakukan oleh almarhum cecenya Pak Buyung yang selama 2 tahun lebih setiap bertemu dan tentunya seperti setiap hari mendoakan Pak Buyung. Tentu sekarang adalah kerinduan hati kita. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu apakah punya daftar list orang-orang yang Bapak Ibu sedang doakan. Jangan pernah jemu, jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka, dan beri waktu dan kesempatan untuk beritakan. Karena tentu akan datang kairos waktunya Tuhan, mereka mengalami kasih karunia. Khususnya tentu itu adalah keluarga inti kita. Kami ingat ketika mertua saya, orang tua istri saya juga belum kenal Tuhan, itu menjadi sebuah pokok doa yang terus-menerus kami naikkan, dan tentu anak-anak menyampaikan, walaupun terkadang akhirnya bukan lewat kita, ada cara Tuhan begitu banyak, sehingga akhirnya mertua saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini, dari apa yang Pak Buyung sharing, dan apa yang Bu Dorcas tadi juga sampaikan, yang itu juga meneguhkan kita, bahwa kita juga harus punya bagian. Seperti Ananias. Ananias awalnya juga menolak ketika Tuhan suruh datengin Saulus. Karena sangat tahu track record nih orang, bukan cuma sekedar keras kepala, bukan. Tapi memang penganiaya jemaat. Tapi kita belajar dari sisi Ananias juga pagi hari ini. Bagaimana Ananias akhirnya taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu juga mendapatkan perintah Tuhan untuk beritakan Injil kepada seseorang, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai mereka akhirnya terhilang dan binasa, dan akhirnya kita hanya tinggal nyesel, aduh kenapa lah aku dulu nggak injilin dia ya. Nah, jadi selama ada kesempatan, doakan dan injili. Pertobatan itu adalah waktu dan kasih karunia-Nya Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Heki. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengingatkan kami Tuhan, buat kasih karunia-Mu penuh atas kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur di mana setiap kami Tuhan boleh memiliki jalan keselamatan ya Tuhan. Memiliki pertobatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah tidak sampai cukup di sini ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan terus akan memiliki hati ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus bergerak dan memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada setiap orang ya Bapa. Kami tidak mau mengeraskan hati kami ya Tuhan. Tapi kami mau melembutkan, kami terus akan menjangkau orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami tahu hari-hari semakin singkat ya Tuhan. Kami akan terus mempergunakan waktu yang ada Tuhan untuk mengabarkan keselamatan kepada orang-orang ya Tuhan. Terima kasih buat Kobuyung ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Kobuyung Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui Kobuyung juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa dan dimenangkan ya Bapa. Kami serahkan Kobuyung, istri dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih juga Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga berdoa buat Buyung Christian Tuhan yang kerinduannya untuk
bekerja di maskapai penerbangan ya Tuhan. Biarlah di mana saat ini dia melamar di maskapai Susi Air Tuhan, biarlah Tuhan tolong perlancar ya Tuhan. Tuhan buka jalan ya Tuhan. Biarlah saudara kami Buyung Christian ini Tuhan bisa diterima di maskapai Susi Air ya Tuhan. Kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat Ibu Junior Megawati ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan Ibu Junior kesehatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah melalui kemo Tuhan, setiap organ tubuhnya, setiap virusnya Tuhan boleh dimatikan dan juga setiap organ tubuhnya boleh dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Ibu Junior ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga memberkati kami, apapun usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berkati ya Bapa. Bahkan anak, istri, suami, bahkan cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberikan bangsa kami penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu Tuhan. Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa kami. Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan berkati presiden kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan taruh hikmat atas presiden kami ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan presiden dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Buyung silakan tutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali datang kepadamu. Setiap kami yang hadir pagi ini di Koram Bio pagi ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Buat keluarga besar kami yang hingga saat ini masih belum mengenal Engkau. Baik itu papa, mama, orang tua, adik, ipar, siapapun juga Tuhan. Orang yang sekeliling kami belum mengenal Engkau, biarlah mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi, seperti hamba mengenal Engkau, seperti Saulus mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat keluarga besar kami, sehingga mereka juga boleh mengalami seperti apa yang kami alami Tuhan. Beri kami hati yang menyala-nyala, terus boleh menjadi saksi bagi mereka Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka, bersaksi bagi mereka, boleh memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap mereka yang boleh mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau seperti kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Inilah saatnya bagi kami untuk boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus setiap kami yang hadir pagi ini dengan kuasa darah-Mu. Juga teman-teman kami yang tidak hadir pagi ini Tuhan, mengalami berkat yang sama. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.